Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para kadang tani dan sahabat-sahabatku semua, semoga selalu sehat-sehat saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bergabung dengan channel Amung Tani Pantura. Di sini Amung Tani Pantura ingin mentutorialkan tentang persiapan lahan untuk tanaman organik. Namun sebelum melanjutkan nonton video ini, lebih baiknya selalu komen, like, subscribe, share, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membahas tentang persiapan-persiapan apa untuk tanaman organik. Mari bareng-bareng kita bahas bersama. Mudah-mudahan dengan apa yang nanti sampaikan bisa dipahami, khususnya untuk rekan-rekan kadang tani Pantura, dan yang lebih khusus lagi untuk kelompok kita Gapoktan Sejahtera. Pertama, kita biasa menyiapkan saluran-saluran yang setiap musim tanam harus dengan persiapan saluran yang sudah bagus. Insya Allah dalam 15 hari air itu bisa merata, dan awal tahun atau awal bulan November itu usahakan biar petani siap mengolah lahannya. Jadi seluruh sisa proses produksi, terutama jerami, apalagi sekarang istilahnya pakai mekanisasi pertanian, pakai kombet atau mungkin yang lain, usahakan jerami jangan dibakar. Kalau misalnya diperet atau dikebyok, kalau yang seperti biasa dilakukan, itu usahakan jerami jangan dibakar, disebar rata, karena sisa-sisa dari jerami itu akan membantu proses mikrobia tanah. Karena di tanah itu ada cacing bisa mengurai sisa-sisa bahan makanan, sisa urean tadi, baik oleh cacing itu mikrobia tanah yang lain, itu akan digunakan kembali oleh tanaman padi tersebut. Ya memang agak ribet, tapi insya Allah setelah berjalan, seperti contoh saya sendiri, berjalan selama sekian tahun, tambah ke depan itu akan mempermudah kita sendiri, baik dalam pemeliharaan, mengatasi hama, termasuk yang sekarang karena banyak herbisida itu lebih praktis, gampang disemprot. Kalau saya lebih baik jangan disemprot. Kalau misalnya 12 kita ambil untuk sebagai pupuk kompos, apalagi petani yang biasa menyiang terus rumputnya dikasih di pematang, itu sebenarnya kurang tepat. Misalnya pematang, mau membuat pematang, kita
bersihin, kita buang ke tengah, nanti kan kena pembajakan. Nah, pembajakan itu kalau saya itu lebih sempurna, lebih awal, karena kesiapan tanaman dengan lahan yang benar-benar siap ditanami. Satu, itu akan segera pulih ya, begitu tanaman dipindah ke tanam, model ditanam itu langsung pulih, tidak akan mengalami kekuningan atau kemana, langsung begitu hijau karena lahannya sudah siap, pertumbuhannya sudah nanti bagus, dan selanjutnya pasti akan lebih baik. Nah, yang penting sebetulnya itu kita harus mempelajari struktur dan tekstur tanah, karena masing-masing tanah itu punya kekurangan unsur apa itu bisa, kalau secara modern bisa di laboratorium, tapi kalau mau yang praktis itu beli alat, ada yang harga 70, ada yang 200, ada yang 300, sesuai kemampuan petani. Kalau mau pinjem boleh itu, tapi yang jelas itu tempat saya ada. Nah, nanti di situ ada kriteria, misalnya kekurangan unsur hara. Jadi kadang tani jangan asal memupuk. Satu, kurang bermanfaat karena alam sudah tersedia. Kedua, kos biaya itu nanti bertambah karena yang tadinya perlu tidak diperlukan lalu dibeli dan diaplikasikan. Yang ketiga, itu membuat si tanah itu akan keracunan karena kelebihan. Tambah rumput banyaknya itu tergantung dari olahan tanah tadi. Seperti contoh tempat saya sendiri, itu 1 bulan tidak bakal tumbuh rumput sebelum ditanami. Jadi kalau saya sendiri biasanya kalau mau nyemai malah sekalian halus kalau saya sendiri. Jadi sambil nunggu persemaian itu siap ditanam, lahan saya itu sudah halus. Karena apa? Si cacing itu biar mengolah mikrobia memakan sisa-sisa jerami tadi, sehingga tanah itu akan benar-benar mateng, siap. Mikroba atau unsur hara yang sudah diolah oleh mikroba tadi akhirnya langsung dimanfaatkan oleh tanaman padi, sehingga begitu tanam langsung megar, subur tumbuh. Jangan harap kalau sistem olahannya yang penting diolah besok tanam, itu enggak bakal. Pasti itu proses tanamnya, nanti padi begitu ditancap sakit dulu, istilahnya apa ya, beradaptasi dengan lingkungan. Tapi kalau sudah bibitnya bagus, tanahnya sudah siap, insya Allah dalam perjalanan pertumbuhan padi tadi tidak akan mengalami kendala, atau istilahnya kalau orang hidup ya sakit-sakitan, tidak begitu tanam ya langsung. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di season selanjutnya. Amin.